Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mazila lah wa la syabiha lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, utamanya nikmat iman Islam serta kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan kita juga telah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulhijjah. Tak lupa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kepada Ashhurul Hurum, yang artinya bulan yang diharamkan di dalamnya perbuatan-perbuatan buruk, kerusakan maupun pembunuhan. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri dalam bulan yang 4 tersebut. Hadirin rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan ayat tersebut tentang keutamaan bulan Zulhijjah, yakni dalam bulan-bulan haram yang salah satunya bulan Zulhijjah, kita semua dilarang berbuat aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena dalam bulan-bulan haram yang 4, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa jika kita melaksanakan amalan buruk di dalamnya. Walaupun pada hakikatnya perbuatan dosa dan maksiat, aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain, jika dilakukan pada hari-hari, kapanpun harinya, kapanpun bulannya, pasti mendapatkan dosa. Tetapi jika dilakukan pada bulan haram, akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan tersebut bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda pada saat menunaikan haji wada, beliau bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang lainnya adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Inilah keutamaan bulan suci, bulan Dzulhijjah, yang saat ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan dan kita perbanyak dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir, terutama pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dalam salah satu sabdanya, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan yang selanjutnya adalah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ila Allahil 'amal fihinna min ayyamil 'ashr. Fa'aktsaru fihinna min at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari-hari yang tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah hari itu dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan selanjutnya pada bulan Dzulhijjah adalah puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk puasa sunnah sejak hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Namun jika kita tidak bisa, maka minimal kita melaksanakan ibadah puasa sunnah pada tanggal 8 Dzulhijjah atau biasa kita kenal dengan puasa Tarwiyah, dan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang biasa kita kenal dengan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadri." Yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, amalan di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Amalan ini sangat utama yang perlu dilakukan oleh setiap muslim minimal 1 kali dalam hidupnya. Berkurban dengan menyembelih hewan ternak setelah sholat Idul Adha hingga Al-Tashriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Barok, "Zaman zabaha ba'da salati summa nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa menyembelih hewan kurban
setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, perintah menyembelih hewan kurban merupakan simbol bagi manusia untuk memotong sifat-sifat kebinatangan. Karena dalam manusia sejatinya ada sifat-sifat hewani yang harus kita buang, harus kita potong sejak dini. Seperti sifat rakus, tamak, mau menang sendiri, tidak memikirkan orang lain, dan lain sebagainya. Perintah berkurban ini juga erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sangat mendambakan seorang buah hati, beliau berdoa berpuluh-puluh tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika anaknya masih kecil, Allah sudah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Berat Nabi Ibrahim karena sangat sayang dan cinta kepada anaknya, akan tetapi kecintaan terhadap anaknya tidak bisa mengalahkan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Allah tetap dilakukan dengan beliau. Hadirin rahimakumullah. Namun Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Beliau bermusyawarah memanggil Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu dalam tafsir At-Tabari dikatakan sekitar 7 tahun atau 13 tahun, diajak bermusyawarah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini teladan yang baik bagi kita semua para orang tua. Ketika ada sebuah permasalahan dengan orang lain, maka harus dimusyawarahkan dengan baik. Ataupun ada sebuah problema, permasalahan dengan seorang anak, walaupun anak ini adalah kuasa kita, tetapi sebaiknya kita tetap bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan pada akhirnya Nabi Ismail menyetujui atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keberatan hati. Bahkan beliau menyemangati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini awal mula perintah kurban yang akhirnya digantikan dengan domba. Inilah hikmah yang dapat kita ambil. Kita semua harus ikhlas lahir dan batin dalam berkorban menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja memerintahkan Nabi Ibrahim untuk langsung berkorban dengan hewan ternak. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya? Ini menandakan bahwa manusia sekalipun tidaklah sangat berharga jika Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Apapun jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, manusia sekalipun wajib dikorbankan kepada Allah. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada manusia, pada akhirnya tidak jadi mengorbankan manusia, digantikan kepada hewan ternak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga dengan hikmah-hikmah dan amalan-amalan yang ada pada bulan Zulhijjah, kita menjadi semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan keimanan sehingga kita dapat menegakkan syariat Islam, ikhlas lahir batin, berkorban demi menegakkan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.